Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, sangat prihatin kita semua melihat situasi kondisi politik dunia saat ini. Setelah genosida 70.000 penduduk Palestina dan infrastruktur luluh lantak hingga sekarang, tidak ada satu orang pun yang bertanggung jawab dan tidak ada yang berani mengadili pelakunya. Nah, sekarang berulang, sahabat-sahabat sekalian, serangan kepada negara-negara yang ada di dunia ini, diintervensi kedaulatannya dan dikendalikan seolah-olah dunia ini milik satu negara. Kita sebagai muslim, marilah kita mengubah cara pandang kita dalam beragama, cara pandang kita yang mengedepankan firqah-firqah, mengedepankan kelompok-kelompok, mengedepankan aliran-aliran. Kita harus mulai berubah, meredefinisi di abad 21 ini, kita harus menyatukan bahwa kita semua adalah umat Islam. Kita harus bersikap terhadap kemanusiaan, dan siapapun yang melanggar kemanusiaan, beragama atau tidak, maka kita harus bersikap. Dan saat ini kita harus kompak, sahabat-sahabat sekalian. Kita bersatu menentang kepada penjajahan, menentang kepada ketidakadilan, menentang kepada pengendalian dari satu otoritas negara. Mari kita berubah, dan Nabi Muhammad mengatakan bahwa setiap 1000 tahun, setiap 100 tahun, kita harus memperbaiki kualitas keberagamaan kita. Dan kita lihat, para pemberani itu, mereka yang saat ini mau menentang penjajahan. Dan kita dipertanyakan. Dan selama ini kita merasa benar, tapi ketika kita melihat ketidakadilan, bersuara pun tidak, maka seharusnya kita menjadi yang selemah-lemahnya iman. Dengan hati kita harus bersikap, dengan mulut kita harus menarasikan bahwa penjajahan di atas bumi ini harus dihapuskan sesuai dengan visi bangsa Indonesia. Kita sama-sama bersuara untuk menolak ketidakadilan, untuk menolak penjajahan, dan untuk menolak pelecehan kepada kemanusiaan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa ketika kita membunuh satu orang, maka sama dengan kita membunuh seluruh manusia di muka bumi ini. Dan kalau kita menyelamatkan satu orang, maka kita dianggap menyelamatkan satu muka bumi ini. Dan sahabat-sahabat sekalian, cukup 70.000 itu adalah menjadi korban, menjadi pelajaran bagi kita bahwa kemanusiaan itu harus kita hargai. Dan siapapun negara-negara, apapun latar belakangnya, yang melanggar kemanusiaan, kita harus menolaknya. Dan selemah-lemahnya iman kita menolak dengan menarasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.